Kejadian ini pas aku masih mahasiswa, sekitar tahun 2006. Waktu itu, libur lebaran dan aku pulang kampung naik bis antar kota antar provinsi. Perjalanan dari Kampung Rambutan ke Palembang. Zaman itu, perjalanan darat Jakarta, Palembang ditempuh lebih dari 24 jam. Mana tahun segitu, masih ramai cerita bajing loncat di sepanjang jalan lintas Sumatera. Tapi bukan kelompok begal itu yang pengen ku ceritain, melainkan bis yang kutumpangi masuk jalur Dedemit. Sebenarnya aku sudah punya firasat gak bagus sebelum mudik ini. Pasalnya, saat nyari tiket bis di kota B, tempat kuliah, yang biasanya banyak untuk pulang ke kota P, gak ada lagi tiket yang tersisa. Aku sampai mendatangi banyak PO bis, tapi tetap saja gak ada lagi. Atas saran teman, aku jadi ke Kampung Rambutan di Jakarta, karena biasanya tiket bis masih banyak di sana. Sialnya, di sini aku nyaris kecopetan. Bahkan ternyata aku kena calo. Tiket yang kubeli lebih mahal dari aslinya. Emang sial dari awal. Bis yang dijadwalkan berangkat abis zuhur, ternyata molor nyaris ke maghrib. Entah apa yang terjadi. Yang jelas, pas asar ada keributan. Penumpang berebut kursi bis. Ternyata calo dan pegawai PO bis menjual tiket dengan kursi yang sama. Nyaris saja terjadi bangku hantam. Gara-gara ini aku ketiban apes. Kursi yang kubeli di baris nyaris belakang, akhirnya tergusur ke kursi paling belakang, yang biasanya diduduki kernet dan sopir cadangan untuk istirahat. Iya, biasanya bis jarak jauh ada sopir penggantinya. Aku protes, tapi kernet dan sopir minta tolong aku mengalah. Bahkan kernet rela tidur bergelantungan di bis, karena kursi tempat dia duduk diberikan padaku. Aku yang dari abis sahur berangkat dari B ke J, malas ribut, akhirnya mengalah. Terlebih karena masih dapat tempat duduk juga. Cuman aku masih kesal karena sudah bayar tiket mahal. Duduk paling belakang lagi. Duduk di bangku paling belakang itu nggak enak. Tiap kena lubang, polisi tidur atau apapun, yang bikin jalan gak rata, berasa banget. Perjalanan bis dari Kampung Rambutan ke Pelabuhan Merak dan Bakauheni nggak ada kendala. Emang si antri di sana sampai berjam-jam. Bis sampai Merak sekitar jam 10 atau 11 malam. Kami masuk kapal jam 8 pagi. Nah, perjalanan yang mendebarkan adalah saat bis mulai meninggalkan Pelabuhan Bakauheni. Roda bis menggelinding di jalanan Sumatera yang masih terkenal dengan bajing loncat dan hutan-hutan lebat di kiri kanan jalan. Saat bis meninggalkan pelabuhan sekitar 1 jam, mendadak terjadi kehebohan. Bis tiba-tiba oleng dan nyaris tergelincir di jalanan setelah terdengar suara ledakan cukup keras. Penumpang berteriak. Aku dengan sigap berdiri dari duduk dan berpegangan erat-erat pada besi penyangga bis. Bis berpenumpang sekitar 102 orang itu berputar di jalanan sebelum berhenti beberapa jengkal dari deretan batang pisang. Semua penumpang terlihat pasi. Pecah ban depan, teriak kernet yang sigap melompat turun. Terlihat wajah-wajah penumpang antar lega tapi juga kesal. Lega bis gak kenapa-kenapa, hanya pecah ban. Tapi kesal juga karena artinya perjalanan kembali terhambat. Prediksi untuk sampai kota P sekitar maghrib akan meleset saat kernet dan sopir sibuk mengganti roda bis. Kebanyakan penumpang turun dan memilih berteduh di bawah pohon pisang yang tumbuh di sepanjang jalan ini. Ban depan bis bisa diganti setelah beberapa jam. Sekitar zuhur, bis baru kembali melaju. Namun kesialan belum selesai. Saat 2 atau 3 jam bis melaju, kali ini giliran ban belakang bis yang pecah. Tentu saja, kejadian kedua ini memicu sumpah serapah penumpang yang kesal. Nasib baiknya, bis pecah ban kedua di area pemukiman dan wilayah yang banyak berjualan makanan. Jadi penumpang sibuk beli makanan untuk berbuka. Sebenarnya, keanehan mulai terjadi saat maghrib dan bis bergerak mengikuti kelokan jalan di daerah Lampung. Jalanan banyak yang berlubang, jadi bis bergerak pelan. Aku yang duduk di belakang, susah tertidur, karena setiap roda ban mengenai lubang, badanku terlonjak. Nah, keganjilan mulai kulihat, karena ngelihat banyak sekali kabur di pinggir jalan. Ini maghrib, bukan subuh.
lampu-lampu rumah penduduk yang kami lewati semakin mengecil. Semakin lama kabut semakin tebal. Aku bisa ngelihat jalanan di depan sana semakin susah dilihat. Sementara kebanyakan penumpang tertidur setelah berbuka puasa. Hanya beberapa orang yang masih terjaga. Udara terasa lebih dingin, padahal sebelumnya AC bis gak terlalu berasa. Pak, seorang ibu-ibu yang duduk di kursi depanku noleh dan ngomong ke Kernet, kalau ada pom bensin atau rumah makan, mampir ya, saya sakit perut. Kernet mengangguk. Dia berjalan ke depan, ke arah sopir. Aku memperhatikan jalanan. Rasanya jalan ini aneh sekali. Aku memang jarang mudik, tapi rasanya pohon di pinggir jalan lintas tidak sebesar ini. Kami kayak ngelewatin hutan belantara yang tak pernah dijamah manusia. Tapi aku hanya diam, memperhatikan jalanan. Kutoleh ke belakang. Kabut semakin tebal. Gak ada lagi lampu-lampu rumah penduduk. Semua terlihat hitam dibungkus kabut. Pom bensin, pom bensin. Tiba-tiba Kernet berteriak. Aku yang memperhatikan jalanan di luar terkejut. Mendadak sekali, kami sudah menemukan pom bensin. Setelah tadi melewati hutan lebat, ibu-ibu yang meminta untuk berhenti di pom bensin tadi segera berdiri dan terlihat terburu-buru ke arah pintu bis yang belum dibuka. Yang mau ke toilet, yang mau ke toilet. Kernet berteriak di sepanjang lorong bis. Penumpang menggeliat. Aku dengan ragu berdiri dari dudukku. Beberapa penumpang turun. Ada juga yang memilih untuk tetap tidur. Aku berdiri di depan kursi, memandang pintu keluar bis yang terbuka. Perasaanku gak enak. Rasanya ganjil sekali. Ini musim mudik lebaran tapi pom bensin ini sepi. Gak ada satupun kendaraan selain bis kami. Aku melirik jam di pergelangan tangan. Pukul 9 malam. Aku turun dengan melihat ke sekeliling. Benar-benar sepi. Ganjilnya kabut ini semakin tebal. Menyelimuti sekitaran. Kabut ini terasa ganjil. Beli! Astagfirullah. Aku terlonjak. Tiba-tiba saja seseorang muncul di sampingku dan mengangsurkan dagangannya. Aku memekik histeris. Dia menatap dengan pandangan kosong. Tangannya terangsur di depan wajahku. Yang bikin aku pasi. Dagangan yang dia angsurkan itu seperti kepala monyet. Aku mengerjap. Kepala monyet tadi hilang. Di depan mataku sekarang terangsur sebuah kantung plastik hitam. Beli, ucapnya lagi. Kuperhatikan, dia seorang perempuan parubaya dengan baju hitam. Apaan ini, Bu? Tanyaku. Nasi daging. Aku menggeleng. Aku sudah makan. Maaf ya, Bu. Kutinggalkan. Aku melangkah menuju toilet. Tapi yang bikin aku kaget, ibu itu mengekor di belakangku. Beli, ucapnya saat aku menoleh. Astaga, gigi sekali dia jualan. Maaf, Bu, aku sudah makan. Aku masuk ke dalam toilet. Suasana toiletnya gelap. Aku menekan saklar, tapi bohlam tetap padam. Bau bunga kantil tercium di dalam toilet. Seketika kudukku meremang. Aneh sekali. Di mana-mana toilet umum bau pesing, tapi toilet ini bau bunga. Aku buang air kecil. Sengaja kujatuhkan air kencing tepat di lubang kloset yang ada airnya, biar terdengar suara untuk menghilangkan ketakutan. Sssst. Aku tersentak, langsung noleh ke belakang. Tadi aku seperti mendengar suara agar diam. Beli! Aku seketika memekik. Air kencingku muncrat kemana-mana. Suara itu jelas sekali terdengar. Tapi pintu WC tertutup. Aku mengedarkan pandangan. Menatap WC sempit ini. Memastikan bila ibu penjual nasi itu ikut masuk ke dalam WC. Tapi nggak ada siapapun. Napasku masih memburu. Anjir! Suara ibu penjual itu berasa meneror sampai ke dalam toilet. Aku tergesa menyelesaikan hajat di dalam WC. Dan keluar, gerogoh kocek. Nyari duit kecil untuk isi kotak kebersihan. Di depan kotak itu, seorang penjaga duduk tegak dengan pandangan lurus ke depan. Ganjilnya, aku merasakan hal yang sama dengan ibu penjual nasi tadi. Tatapan mereka kosong. Makasih, Wak. Ucapku sembari memasukkan uang kertas ke dalam kotak. Heim, dia mendehem. Tapi suaranya berat sekali. Aku melangkah ke area pom bensin.
Masih hanya ada bis kami yang di parkiran. Gak ada kendaraan lain. Bahkan petugas pengisi BBM pun gak ada. Suasana di sini berasa aneh. Aku memandang berkeliling. Penumpang dari bis naik dan turun. Ada yang ke toilet, ada yang balik dari toilet. Sejauh mata memandang, hanya ada kabut. Jadi aku nggak bisa ngelihat bangunan lain selain pom bensin ini. Beli! Astagfirullah! Aku nyaris melompat. Ibu penjual itu muncul lagi di sampingku. Gigih sekali dia. Bu, maaf. Ucapku masih berusaha tersenyum. Aku nggak beli karena sudah makan. Kalau beli untuk sahur, kelamaan, nanti sudah dingin. Dia tetap mengacungkan bungkusan hitam di tangannya. Aku menangkupkan kedua tangan dan memilih menjauh. Kali ini aku merasa tatapan mata ibu itu tajam. Aku merinding sendiri ketika menyadarinya. Gak beli? Tanya kernet ketika aku naik ke atas bis. Bibirnya menunjuk ke arah ibu penjual nasi. Aku menggeleng. Tadi ada beberapa yang beli. Ibunya kayak maksa tugasnya. Abang beli? Enggak lah, sahutnya. Kernet dan sopir itu dapat jatah makan gratis entar di rumah makan Padang. Karena kami bawa penumpang alias calon pembeli. Kalau kau nggak ada duit bukan makan, entar sahur ikut kami saja, tawarnya. Aku mengangguk. Dia menjelaskan panjang lebar tentang jatah makan sopir kernet ini. Aku nggak tahu berapa lama bis berhenti. Tepat ketika bis mulai bergerak meninggalkan pom bensin, ada seseorang mengetuk-ketuk kaca jendela bis di sampingku. Aku refleks menoleh ke bawah. Beli! Dia mengasurkan kantong plastik hitamnya. Masya Allah, aku hanya mampu menggeleng. Ibunya ngotot sekali mau aku beli dagangannya. Saat bis bergerak menjauh, aku memilih untuk memejamkan mata. Kulirik jam tanganku. Sudah pukul 10 lewat. Perjalanan masih panjang. Wilayah Lampung masih sangat panjang untuk dilewati. Perkiraanku, kami akan sampai Palembang mungkin menjelang zuhur besok. Saat aku mulai terpejam, hidungku tiba-tiba mencium aroma busuk yang cukup menyengat. Aku mengerenyet dan seketika meluruskan punggung. Apa ada yang kentut? Tapi bau ini lebih ke bau bangkai. Aku mencari sumber bau. Berasal dari depanku. Di antara sela kursi, aku mengintip. Ibu-ibu di depanku yang tadi minta berhenti di pom bensin sedang sibuk makan dari bungkusan hitam. Aku menduga bungkusan itu sumber baunya. Sayangnya, aku nggak bisa ngeliat apa yang ibu ini makan. Aku segera berdiri, berpura-pura meregangkan pinggang dan kaki. Seketika kepalaku menjulur, melewati kursi di depanku untuk memastikan apa yang ibu itu makan. Astagfirullah. Aku memekik tanpa sadar refleks. Aku seketika duduk kembali. Jantungku bergemuruh. Tadi nggak salah lihat kan? Bener, aku yakin sekali. Ibunya makan kepala monyet. Kepala monyet yang bau busuk. Bahkan aku bisa ngeliat belatung menggeliat-geliat di bungkus daun jati yang jadi wadah makannya. Perutku seketika mual. Bergejolak aku ingat. Tadi, saat pertama kali ibu penjual nasi itu menyodorkan bungkusan hitamnya, aku ngeliat dia mengangsurkan kepala monyet alih-alih bungkusan hitam. Tapi hanya sepersekian detik, kepala monyet itu berubah jadi bungkusan hitam dalam pandanganku. Apa jangan-jangan ibu tadi setan? Aku merinding sendiri. Yang bikin makin mual, ibu di depanku terdengar lahap memakannya. Terdengar bunyi kecipak lidah dan ludahnya saat mengunyah makanan.